Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi, di pagi-pagi yang buta. Kita boleh bangun semua karena anugerah Tuhan. Kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya melalui renungan pagi ini, kabar baik hari ini menjadi berkat buat kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya pemeliharaan dan keberkatan daripada Allah turun atas kami. Kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan dan kami dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan memberkati dan menolong kami. Dan kami semua orang percaya semakin giat untuk melayani Tuhan, semakin giat untuk menjadi pembawa kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan dalam nama Yesus. Biarlah melalui pembacaan firman-Mu, kami diberi pengertian dan kami diberi pembaharuan dari sehari ke sehari di dalam firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini, kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat dengan topik hidup orang Kristen, hidup orang percaya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, satu perikop tentang kehidupan orang percaya. Nah, perlu kita ketahui dan garis bawahi bahwa yang punya kemuliaan, yang punya kuasa sampai selama-lamanya ialah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini sudah membaca satu perikop di mana hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ya. Apa yang dilakukan sebagai orang percaya? Coba kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang dimaksudkan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Yang dimaksud dengan pertemuan ibadah artinya di dalam melakukan, melayani, pemberitaan kabar baik. Perhatikan, tubuh Bapak Ibu adalah persembahan yang hidup. Hidup Bapak Ibu adalah persembahan yang hidup. Oleh karena itu tubuhnya, hatinya, pikirannya dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Hati pikirannya untuk melayani Tuhan. Nah, biarlah pribadi kita, tubuh ini untuk melayani Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sehingga pembawaan kabar baik diberitakan di mana-mana. Ya, tidak hanya persembahan yang fana, yang kelihatan, tetapi hati pikirannya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Persembahan yang hidup, melayani Tuhan. Dipersembahkan tubuhnya untuk melayani Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan kalimatnya, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Nah, apa yang dimaksud?
pribadi yang hidup ini semakin giat sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi marilah kita semakin giat melakukan pembawa kabar baik, pemberitaan kabar baik, berita Injil disampaikan di mana-mana, ya, melalui media sosial, melalui pertemuan secara pribadi, di mana saja dengan banyak orang. Sampaikan berita Injil, sampaikan kabar baik melalui persembahan yang hidup ini, melalui perkataan, melalui kesaksian, melalui pertemuan-pertemuan secara pribadi. Dimanapun, jangan kita berdiam diri Bapak Ibu, ya. Ini dia. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan sama seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Mumpung Bapak Ibu masih hidup, mumpung masih ada kesempatan hidup, sampaikan berita Injil, sampaikan kabar baik, sampaikan. Sehingga persembahan hidup tubuh jiwamu boleh diperkenan di hadapan Tuhan. Hati dan pikiranmu untuk memuliakan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Kalau sudah mati, sudah tidak bisa. Sehingga oleh karena itu, mumpung masih hidup, warnailah hidup ini dengan kabar baik, berita Injil. Ya Bapak Ibu ya. Yakobus 5 ayat 8-9 berkata, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Pesannya pagi hari ini, kita juga perlu bersabar dan harus meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan dalam membawa kabar baik tak boleh bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sampaikan saja dengan penuh sukacita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita dalam kesederhanaan kita, dimanapun kita berada ya. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan dalam diri kita untuk semua itu? Yang pertama dikatakan, kita perlu berdoa kepada Allah secara pribadi. Ya, perhatikan banyak kasus hamba Tuhan dalam firman Tuhan dalam Alkitab ya, baik Rasul Petrus, baik Epafras, ya ketika mereka ditahan dalam penjara, mereka berdoa. Dikatakan, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi jemaat dengan tekun mendoakan hamba Tuhan ketika dalam penjara. Jangan dicemooh. Ya namanya pelayanan hamba Tuhan, jangan dicemooh. Kenapa? Mereka mengambil resiko. Mereka mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, jemaat di Kisah Para Rasul ini tekun mendoakan Petrus, ya, ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kisah Rasul 10, ya, ayatnya yang ke-9 dan Kisah Rasul 10 ayatnya 12 ayatnya yang ke-5. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita perlu saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan lahir dari hati. Ya, akan ada lagunya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, ini wajahku, mana wajahmu? Penuh kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Luar biasa kalau kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam pujian, dalam pemberitaan kabar baik. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Kita percaya yang kita lakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu.
jangan karena motivasi tertentu. Ingat, tubuh, hati, pikiranmu harus untuk memuliakan Tuhan. Nah, pesan yang ketiga, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, kita juga harus memberi tumpangan, ya, khususnya kepada yang membutuhkan. 1 Petrus 4 ayat 9 berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ini satu contoh dan kisah, ya. Jadi jangan sampai kita ada orang yang minta bantuan lalu kita tolak. Ini juga bahaya ini, ya. Tuhan akan memberikan hikmat untuk kita mengerti tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, ya. Melayani sesama orang percaya dengan menggunakan karunia yang diberikan oleh Roh. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Apa yang menjadi talenta Bapak Ibu? Apa yang telah menjadi karunia yang Bapak Ibu terima daripada Tuhan? Ini perlu dikembangkan, ini perlu dikerjakan, melakukannya. Kalau Tuhan sudah kasih karunia, lakukan itu. Kalau sudah Tuhan kasih talenta, kerjakan itu. Ya, sekarang mulai bertindak. Tuhan, secara manusia aku tak mampu, tapi aku percaya Engkau beserta dengan aku. Mohon pimpinanmu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau terus tetap setia kepada Kristus di tengah-tengah dunia yang fana ini, ya. Biarlah pagi hari ini kita semakin giat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.